Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjut lagi ngaji filsafat ini. Dan tema malam ini adalah stoikisme. Aliran filsafat ini mengajarkan untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Bismillah, sebelum berlanjut ke materi ini, sebelumnya banyak dari kita yang menganggap bahwa filsafat itu menyesatkan. Filsafat itu bertolak belakang dengan perspektif Islam. Ketahuilah bahwa aliran filsafat ini terdapat dua aliran. Yang pertama aliran Islam dan yang kedua aliran Islami. Ini dikutip dari Dr. Haji Farudin Faiz. Jadi, mari kita belajar ilmu yang baik dengan memperdalam ilmu dan mempelajarinya secara penuh, tidak setengah-setengah. Pahamilah ilmu ini, jangan kita langsung menelaah atau menelannya secara mentah-mentah. Karena kalau kita langsung menelannya secara mentah-mentah, maka kita akan muntah. Kasarnya kan seperti itu. Pelajarilah ilmu dasar, tidak perlu langsung mempelajari filsafat barat, timur, dan lain-lain. Pelajarilah dasarnya terlebih dahulu, agar kita tidak tersesat. Bismillah, latihan menguatkan batin dan mental kita. Yang pertama itu adalah, ayo kita sadari kenyataan hidup. Dalam hidup ini, kata Marcus Aurelius, ada yang hadir, ada yang keluar dari keberadaan, dan beberapa dari yang pernah ada sekarang sudah hilang. Perubahan dan perubahan terus mengubah dunia, seperti perkembangan waktu yang tiada henti-hentinya mengubah keabadian. Jadi, ayo kita sadari hidup ini memang berubah. Ada yang datang, ada yang pergi. Yang sudah datang besok bisa berubah, yang kemudian berubah besok bisa pergi, dan lain sebagainya. Dan itulah hidup. Contoh kecil yang terjadi hari ini adalah ketika kita putus cinta lalu patah hati, dan kita terus menanyakan hal itu, mengungkit hal itu, seperti dulu kamu tidak seperti ini, mengapa sekarang berubah, atau lainnya. Dan jawaban kecilnya adalah, ya memang hidup ini terus berubah, tidak ada yang tidak berubah, selalu ada perubahan. Jadi, longgarkanlah hati kita jika ada pasangan kita yang berubah. Dan memang di antara pola hidup tadi, selalu ada perubahan. Dari aspek perubahan yang pasti terjadi ini, kita harus akui, hidup ini pasti berubah. Nah, ini untuk meringankan hati kita bila mana pasangan kita atau hal apapun saja mereka berubah, bahkan sudah tidak mencintaimu lagi. Terimalah, hidup ini kan hakikatnya perubahan, bukan sesuatu yang aneh. Tidak perlu kita pertanyakan kemungkinan perubahannya ke arah yang tidak bisa kita kontrol, sehingga kita kecewa. Dan ini rumus pertama dari stoikisme. Kalau teman-teman merasa kaget dengan momen perubahan dan tiba-tiba saja mendadak sekali dia berubah dan terus berpisah, ketahuilah memang hidup ini penuh dengan perubahan. Yang namanya pertemuan, pasti ada perpisahan. Sayangnya kebersamaan kita pisahnya begitu cepat dan orang lain durasinya begitu panjang. Kan hanya itu saja perbedaannya. Sederhananya kan seperti itu. Jadi kita lebih longgar hatinya, tidak harus membebani perasaan kita. Bismillah, kita lanjut ke pola hidup yang kedua. Masih dalam konteks sadari kenyataan hidup. Dan ini dari Epictetus. Dan menariknya tokoh stoik itu adalah Marcus Aurelius itu sebagai kaisar atau dari kerajaan, dan Epictetus itu adalah budak. Jadi pengikutnya aliran stoikisme ini dari raja sampai budak. Mungkin kita dapat mensiasati bahwa filsafat itu bukan aliran yang sesat dan menyesatkan. Bismillah. Kata Epictetus ini adalah, saat engkau mencintai sesuatu, tempatkanlah di hadapan dirimu posisi yang berlawanan. Apa salahnya saat engkau mencium anakmu
engkau bisikan dengan suara lirih, besok kau pun tiada. Dan kepada seorang teman, katakanlah, besok kamu yang akan pergi, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Nah, ini menarik. Ketika kita sedang hangat-hangatnya dengan pasangan, terus kamu bilang, pada saatnya kita akan tetap berpisah. Biasanya bila kita sedang dengan orang-orang yang kita cintai, kita selalu berjanji akan hidup selamanya. Nah, ini kan konteksnya gak bisa. Meski kita akan berpisah, polanya kan memang sudah seperti itu. Ada pertemuan, ada juga perpisahan. Dan contoh kecilnya adalah anak-anak kita, sahabat kita, atau orang-orang yang kita cintai itu. Biasanya kan itu yang paling mengikat. Ketika kita berpisah, itu sedihnya luar biasa. Dan kata Epictetus ini, ketahuilah, semua yang bernyawa pasti akan tiada. Memang kebenaran itu pahit, tapi kenyataannya ialah seperti itu. Makanya tadi saran pertama itu, ayo siap, ayo kita sadari kenyataan hidup ini. Jangan kaget, bahkan dengan orang yang paling kamu cintai pun, ya mestinya dari salah satu kita itu akan saling meninggalkan. Nah, ini kan menguatkan latihan batin kita, versinya kaum stoik. Jadi kalau di antara kita punya kekasih sambil berdua disadari, ya kita kan tidak bisa bersama. Pada saatnya kita akan berpisah. Gak boleh protes, memang sunatullahnya begitu. Bismillah, kita berlanjut lagi ke pola hidup yang ketiga dan masih dari Epictetus. Beliau mengatakan, apa yang engkau cintai bukanlah milikmu. Itu diberikan kepadamu untuk saat ini. Bukannya tidak akan diambil lagi, juga tidak diberikan kepadamu untuk selama-lamanya. Seperti buah ara yang diberikan kepadamu atau seikat anggur pada musim tertentu dalam setahun. Jika engkau menginginkan buah ara di musim dingin, engkau bodoh. Jika engkau menginginkan putra atau pasanganmu ketika tidak lagi diizinkan untukmu, engkau harus tahu bahwa engkau menginginkan buah ara di musim semi. Nah, jadi rasa cinta, orang yang kita cintai, bahkan peristiwa mencintai, semua hakikatnya adalah pemberian, anugerah, dan ada durasinya. Jadi ada waktunya. Kalau memang belum waktunya ya kita tidak akan bertemu. Dan kalau sudah habis durasinya, kita juga tidak akan mampu untuk mempertahankannya. Baik rasa cinta maupun dicintai, maupun peristiwa mencintai, itu sendiri segalanya ada waktunya. Kalau di luar waktunya dan kita sangat menginginkannya, kita berarti bodoh, kata Epictetus. Kita tidak akan pernah mendapatkannya. Cintamu bukan milikmu. Cinta itu sendiri adalah pemberian, termasuk yang sulit kita kontrol. Bukan bagian dari kontrol yang kita bisa kendalikan. Bukan bagian dari kontrol kita. Itu cinta. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mencintai kita sekali lagi. Rasa cinta itu muncul secara tiba-tiba karena itu adalah anugerah dari Allah. Jadi contoh kecilnya adalah kita tidak bisa seseorang mencintai diri kita. Kita tidak bisa menyuruh orang atau memaksa orang untuk mencintai diri kita. Hakikatnya cinta adalah anugerah, muncul dengan sendirinya, pemberian dari Zat yang Maha Kuasa. Dan jangan kaget hubungannya dengan Dia, dengan durasi waktu tertentu. Dan itulah anugerah dari Allah. Maka kata Epictetus ini adalah segalanya ada waktunya. Jadi kayak contoh kecilnya seperti ini. Kok ternyata kita berpisah ya? Jawabannya kan simpel. Ya memang mungkin waktunya sudah habis. Kita tidak perlu mempertanyakan hal apapun.
Kita hanya perlu menguatkan diri kita dengan kata-kata yang baik. Ya memang kan mungkin waktunya sudah habis, durasinya sudah selesai. Nah ini untuk menguatkan kita. Jadi kalau kita patah hati, longgarkan saja hatimu. Katakan seperti ini, jangan-jangan durasinya sudah selesai. Jadi biar kita terlalu tidak bersedih lagi. Apa-apa itu ada siklusnya dan ada polanya. Makanya sindiran Epictetus ini adalah, kalau kita menginginkan buah ara di musim semi, sama saja kamu bodoh. Itu akan menyiksamu. Dan sampai kapanpun engkau tidak akan pernah menemuinya. Kenapa? Memang bukan waktunya. Ini nasihat ketiga. Yang kedua, kita sadari kenyataan hidup. Dan yang ketiga ini, kita sadari cinta itu hakikatnya bukan milik kita. Dan cinta itu sendiri di luar dari kontrol kita. Makanya kalau di dunia tasawuf, mahabbah itu bagian dari ahwal. Ahwal itu adalah anugerahnya Allah. Rasa cinta kepada Allah itu adalah hakikatnya anugerah dari Allah sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang lain mencintai kita. Berbeda dengan kita menyuruh seseorang untuk memukul kita dengan keras. Itulah contohnya. Karena rasa cinta itu muncul dengan sendirinya. Karena rasa cinta itu bagian dari anugerahnya Allah, maka ada kalimat cinta itu anugerah. Bismillah, semoga kita dapat memahami makna ini. Kita berlanjut ke pola hidup yang keempat, masih dalam Epictetus. Beliau mengatakan, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang satu prinsip. Beberapa hal berada dalam kendali kita dan beberapa hal bukan dalam kendali kita. Hanya setelah kita pahami aturan mendasar ini dan belajar membedakannya antara apa yang kita bisa dan tidak kita bisa kendalikan, ketenangan batin dan keefektifan menjadi mungkin. Kunci penting dari hidup kita ini adalah kita harus sadar mana yang dalam kuasa kita dan mana yang di luar kuasa kita. Seperti cinta tadi, itu kan bagian yang di luar kuasa kita, dan memang perasaan orang lain berada di luar kuasa kita. Kalau kita terus-menerus bersedih akan hal itu, berarti kita tidak bisa keluar dari zona kesulitan itu, karena memang tidak ada jalan keluarnya, karena ini di luar kuasa kita. Apalagi urusan perasaan, seperti yang dijelaskan tadi, soal perasaan tidak bisa dipaksa dan berada di luar kekuasaan kita, berada di luar jangkauan kita, berada di luar dari kontrol kita. Contohnya adalah ketika kita merasa sedih dan ada orang yang bilang, tidak perlu bersedih, loh kan ini kita sudah sedih, loh ini kan rasa, kenapa tidak boleh bersedih? Nah, jadi begitu sulit rasa itu kita atur seperti kita mengatur yang dalam kontrol kita. Ini contoh kecilnya. Dan inilah kunci hidup bahagia. Kita harus tahu mana yang ada dalam kontrol kita dan mana yang bukan berada dalam kontrol kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol perasaan kita untuk terus menghubunginya, tetapi kita bisa mengontrol diri kita agar terbiasa untuk tidak bertegur sapa. Ini kan jadi meminimalisir terjadinya kecewa. Kalau kita terus memaksakan perasaan kita akan sedih lantaran kita tidak bisa mensiasatinya. Mana yang berada di dalam kontrol kita dan mana yang bukan berada di dalam kontrol kita. Kalau kita terus memaksa, takutnya rasa kecewa itu muncul, dan ini penting agar kita terima dan berbahagia. Dan pola yang kelima ini masih dari Epictetus. Jangan berharap segalanya terjadi seperti yang engkau inginkan. Namun, terimalah segala yang terjadi, maka hidupmu akan tenang. Ini rumusnya sederhana. Kita seringkali menginginkan banyak hal dalam hidup ini. Kalau kita menginginkan ini, kita beri tanda petik, yaitu semoga, insya Allah, atau lain-lain, kita menjadi lebih tenang. Tetapi kalau kita memastikan apa yang kita inginkan harus terjadi, kita akan lebih banyak bersedih.
Daripada kita memastikan apa yang kita inginkan, ada yang lebih menenangkan, yaitu kita terima segala yang sudah terjadi. Ini lebih menenangkan. Contoh kecilnya adalah saya diputusin, saya diselingkuhi, dan yang paling tepat jawabannya adalah, ya mau gimana lagi, insya Allah saya terima. Nah, ini lebih menenangkan. Dan yang kita paling tidak menenangkan itu, kita tidak terima dengan apa yang sudah terjadi. Sudah tahu ini pahit, tapi kita tidak bisa terima. Itu akan membuat diri kita makin bersedih. Kalau memang pahit, bilang saja pahit. Kalau memang sulit, bilang saja sulit. Tidak masalah, terima saja, akui saja. Tinggal kita tata ke depannya harus bagaimana. Segala yang ada dalam kontrol kita, dan kalau memang berada di luar kontrol kita, dipasrahkan saja. Ini lebih menenangkan. Jadi kalau kita ingin tenang, harus tahu rumus ini. Apa yang dalam kontrol kita dan yang di luar kontrol kita. Bismillah, kita lanjut lagi ke pola hidup yang keenam dari Marcus Aurelius. Beliau mengatakan, jangan biarkan pikiranmu tentang keseluruhan hidupmu menghancurkanmu. Jangan isi pikiranmu dengan segala hal buruk yang mungkin masih akan terjadi. Tetap fokus pada situasi saat ini dan tanyakan pada diri sendiri, mengapa begitu tak tertahankan dan rasanya tidak dapat bertahan. Situasi ini menggambarkan ketika kita sedang pahit, sedang mengalami sisi gelap hidup. Jadi, ayo pikiran kita tetap positif. Maknailah segala kepahitan yang kita hadapi dengan makna yang tidak menghancurkan kita sendiri. Fakta sebenarnya, kita hanya ditinggal oleh orang yang kita cintai. Kita hanya patah hati, kita hanya putus. Anggap saja itu hanya satu babak, satu sisi, satu skenario, satu adegan dari hidup kita, bukan keseluruhannya. Kita seringkali mengalami tragedi dan memaknainya begitu berat, padahal sebenarnya hanya bagian kecil dari hidup kita, dan seolah-olah itu keseluruhan dari hidup kita. Ditinggal oleh orang yang kita cintai itu sebenarnya hanya satu bagian, satu sisi dari hidupmu. Masih banyak orang lain yang mencintaimu, masih banyak cerita lain dalam hidupmu, masih banyak dimensi lain dalam hidupmu. Terkadang kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita itu sendiri. Jadi, Marcus Aurelius ini menasihati kita dan tetap kita selalu berintrospeksi. Salah kita di mana, kurangnya di mana, tidak pasnya di mana. Tapi ini hanya satu bagian saja, satu episode saja dalam hidup kita. Masih banyak episode-episode lainnya. Tidak usah khawatir kalau kita terjatuh, tersakiti. Di episode ini, hidup ini masih panjang dan ayo mengendalikan pikiran. Jangan hanya satu hal membuat keseluruhan hidup kita berantakan. Nanti jadinya kita menyesal dan potensi hidup kita itu luas, tidak hanya di situ. Ayo bangkit dari sini. Ini sangatlah penting, makanya sisi mengendalikan pikiran, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Oleh karena itu, jagalah sebagaimana mestinya dan berhati-hati agar engkau tidak memiliki pikiran yang tidak sesuai dengan kebajikan dan kewajaran. Maknai saja secara positif dan manfaat secara bijak dan wajar. Jangan terlalu berlebihan. Bismillah, semoga kita bisa memaknainya. Semoga kita lebih mengerti memaknainya. Dan pola hidup yang ketujuh ialah, apapun yang dilakukan atau dikatakan orang, aku harus tetap menjadi jambrut dan mempertahankan warnaku. Jadi kata Marcus Aurelius adalah, kendalikan dirimu, sepahit apapun hidup, sejatuh apapun aku tetap harus jadi orang yang lebih baik. Nah, ini maksudnya. Jadi, ayo mengendalikan diri, jangan karena alasan kita kecewa, alasan kita menyesal, alasan kita patah hati, terus kita mengubah corak kita. Yang semula orang sabar, jadi orang yang sangat pemarah. Yang semula orang baik,
sekarang kita begitu acuh terhadap sesama, dan seterusnya. Berarti kita berubah warna, berarti kita terpengaruh, dan kalau bisa kita tetap menjadi jamrut dan mempertahankan warna kita. Dan ada pula nasihat dari Markus, yaitu meskipun benar bahwa seseorang dapat menghalangi tindakan kita, mereka tidak dapat menghalangi niat dan sikap kita yang memiliki kekuatan untuk berubah dan dapat beradaptasi karena pikiran menyesuaikan dan mengubah hambatan apapun menjadi sarana untuk mencapainya. Apa yang merupakan penghalang tindakan diubah menjadi jembatan bagi tindakan, dan hambatan menjadi petunjuk jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dimaksud Markus adalah kamu tidak terhalang, hanya saja ada tantangan untuk dilewati. Jadi halangan itu kita baca sebagai rintangan, baca saja sebagai tantangan yang harus kita taklukkan. Dan contoh kecilnya adalah, jika kita mencintai seseorang dan terhalang oleh sikap tidak setuju dari orang tua, jadikanlah itu sebuah tantanganmu, bukan menjadi hambatan untuk mencapainya. Cintaku terhalang, itu kan selesai, tidak ada jalan keluar. Jadi halangan itu harga mati. Kalau kita ubah menjadi cintaku mendapat tantangan, harus bisa kita taklukkan dan banyak cara untuk mencapai rintangan tersebut, ketimbang kita terpaku akan halangan itu. Dari beberapa sikap tidak setuju dari orang tuanya, kan kita bisa menggapainya dengan cara apapun, tidak terpaku oleh halangan itu, dan kita bisa menaklukkan itu. Jadi rintangan hakikatnya adalah jalan. Bacalah rintangan itu sebagai jembatan. Itulah hakikatnya. Di sini kita harus berpikir kritis, kata Markus. Bacalah rintangan itu sebagai jembatan untuk kita lewati, dan jembatan itu harus kita lewati tidak untuk kamu tinggal di situ. Lampauilah, taklukkanlah itu. Jadi ada kesulitan apapun, lampauilah. Dan patah hati pun sejenis rintangan yang harus kamu baca sebagai jalan. Oh, mungkin ini adalah jalan kesuksesanku. Harus aku taklukkan. Harus aku tunjukkan bahwa aku bisa sukses tanpamu. Nah, ini kan dari rintangan menjadikan jalan. Kesulitan jadi pendorong kita lebih tegak lagi. Ini nasihat dari Markus. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi kata Marcus Aurelius, beliau mengatakan, terus jangan sampai kita memperparah keadaan. Betapa jauh lebih berbahaya konsekuensi dari kemarahan dan kesedihan daripada keadaan yang membuat kita membangkitkannya. Dalam diri kita terkadang kemarahan kita, kesedihan kita membuat kita salah ambil keputusan, blunder melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yang efeknya jauh lebih buruk daripada sebabnya. Nah, ini bisa kita renungi sendiri dan bagaimana kita harus menyikapinya. Biasanya kan kalau hubungan kita berakhir, kita terus memaksakan kehendak, terus menerus mengemis, dan akhirnya tidak kesampaian untuk balik lagi. Kan itu jadinya memperparah keadaan, membuat diri kita malu, dan lain-lain. Kita berlanjut ke pola hidup yang ke-8. Ini dari Epictetus. Ini mungkin agak keras dan beliau mengatakan bahwa kita tidak boleh cengeng. Ada beberapa paragraf yang menarik di buku ini. Kami menangis kepada Tuhan, bagaimana kami bisa lolos dari penderitaan ini? Dan Epictetus menjawab, bodoh, kamu tidak punya tangan, atau mungkinkah Tuhanmu lupa memberimu sepasang? Ini kita disindir atau dimarahi oleh beliau. Dan mengapa beliau menganggap kita bodoh? Dan jawabannya adalah potensi diri kita, kualitas kita, kompetensi kita, bahkan fasilitas hidup kita masih lengkap. Kita harus mengubah sudut pandang. Kita tinggal menguatkan diri kita sebentar saja. Kok gak kuat? Katanya seperti itu. Kok mengeluh kepada Tuhan, bagaimana aku bisa keluar dari situasi ini? Sadarilah,
belum berkurangnya sedikit pun dirimu dibandingkan yang kemarin. Diri kita masih utuh sebagai dirimu yang kemarin, tidak ada yang berkurang. Kemarin kita bisa melakukan apa saja, sekarang pun kita masih bisa. Kemarin pun kita mampu, sekarang pun kita masih mampu. Kualitas dirimu tidak ada yang hilang, maka kamu masih bisa kembali lagi seperti sebelumnya. Tidak usah terlalu banyak mengeluh, kata Epictetus. Kamu masih bisa tegak seperti dulu, tinggal kita sembuhkan rasa sakit hatimu. Nah, kan cuma itu masalahnya. Tidak perlu dibawa kemana-mana. Jadi ini mulai agak keras dari Epictetus karena sejak awal kita sudah dinasehati tetapi kita masih denial. Kita masih mengharapkan, kita masih terpaku dalam kesedihan. Maka keluarlah, maka jangan cengeng, kata Epictetus. Dirimu sepenuhnya tidak berkurang sedikit pun. Kita masih kuat, kita masih hebat, dan hanya saja ketika kita patah hati terlalu manja. Ini dikutip dari Epictetus. Dan lama untuk bangkit kembali. Makin lama kita bermanja, makin lama pula kita move on. Seperti itu kasarnya. Dan nasihat dari Markus ialah, jangan malu saat membutuhkan bantuan. Engkau memiliki kewajiban untuk dipenuhi, seperti seorang prajurit di tembok pertempuran. Jadi bagaimana jika engkau terluka dan tidak bisa memanjat tanpa bantuan prajurit lain? Jadi yang dimaksud oleh Markus adalah, jangan malu untuk meminta bantuan. Gak apa-apa, cari teman ngobrol atau teman curhat. Di sekeliling kita kan banyak, kita tinggal memilih. Tidak perlu khawatir bahwa di sekeliling kita banyak orang-orang yang baik yang bisa kita sandari. Temanmu, sahabatmu, atau kamu cari yang lain juga insya Allah ada. Asal kamunya tidak menutup diri. Manfaatkanlah orang-orang yang mencintaimu di sekelilingmu sebagai sandaran. Tidak masalah, jangan malu, jangan gengsi. Kan patah hati ini bukan aib, bukan dosa. Jadi gak apa-apa, biasa saja. Dan inilah dinamika hidup. Kadang orang lain pun membutuhkan kita di saat mereka terpuruk. Beberapa tulisan ini sangat menarik dari Marcus Aurelius. Saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu, rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu itu sendiri, namun dari anggapanmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun engkau mau. Tolaklah rasa sakitmu, dan rasa sakit itu akan lenyap. Logikanya kan, kalau kita mau bersakit-sakit lama, sakit atau tidak sakit itu tergantung diri kita, apalagi sakit hati, bukan sakit fisik. Contoh kecilnya adalah jika ada teman kita yang mengolok-olok kita dan membuat kita tersinggung, dan kita cukup diam dan tertawa. Nah, jadi tersinggung atau tidaknya kan ada di diri kita. Sakit hati atau tidaknya kan itu tergantung pada diri kita. Dan kalau kita masih mengeluh akan rasa sakit itu, biasanya kan kita kayak nggak terima. Kok kamu menyakitiku? Kok rasanya sakit sekali diolok-olok? Ya jawabannya ya sudah, kamu singkirkan rasa itu. Singkirkan rasa sakit itu. Kamu bergeraklah maju. Kita move on. Jadi kalau ada yang mengeluh begitu, dalilnya pakai Marcus Aurelius. Dan apabila kita mengeluh dia jahat, dia hianat, dia berdusta, dia tega sekali dan seterusnya, kata Markus seperti ini. Saat engkau sedang melawan orang yang tidak tahu malu, tanyakan kepada dirimu hal ini. Apakah mungkin di dunia ini bersih dari tindakan tidak tahu malu? Jawabannya kan tidak. Maka jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Selain ada orang yang tidak tahu malu, dan ini adalah salah satunya. Hal yang sama kita lakukan untuk seseorang yang jahat, tidak dapat dipercaya, atau kerendahan moral lainnya. Mengingat bahwa di seluruh dunia ini pasti beda-beda. Beda-beda moral dan akan membuat lebih toleran terhadap penghuninya. Nah, nasihat ini untuk menenteramkan hati kita.
Selalu ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Dan ini adalah salah satunya. Nah, di sini kan diberi nasihat untuk menenteramkan hati kita. Jadi kalau ada yang hianat, jahat kepada kita, sudahlah, itu juga manusia. Dan manusia itu bermacam-macam. Dan memang ada tipe seperti itu. Dan itu akan lebih menenteramkanmu. Jadi di dunia ini tidak mungkin orangnya tulus semua, baik semua. Dan ketahuilah, selalu ada orang yang jahat, yang buruk, dan tidak tahu malu. Nauzubillah, mungkin kita seperti itu. Jadi maafkanlah mereka. Jadi kita lebih toleran terhadap sesama. Saat engkau sedang melawan orang yang tidak tahu malu, tanyakanlah kepada dirimu hal ini. Apakah mungkin di dunia ini bersih dalam tindakan tidak tahu malu? Maka jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Selalu ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Dan ini adalah salah satunya. Hal yang sama lakukanlah untuk seseorang yang jahat. Nah, ini yang dimaksud hal yang sama itu, lawanlah dengan kebajikan, lawanlah dengan kebaikan, karena kita bukan salah satu bagian dari mereka. Selalu ada di antara mereka kerendahan moral, bahkan kita. Dan mengingat bahwa di seluruh dunia ini pasti beda-beda kelas, moral, dan itu akan membantumu untuk toleransi. Jadi bila mana ada yang moralnya kecil terhadap kita, atau memang mereka pure jahat, pahamilah pola-pola ini. Di dunia ini tidak ada yang baik semua, bahkan kita pun jahat. Toleranlah terhadap sesama, maafkanlah mereka, maafkanlah diri kita. Bismillah, semoga kita bisa memaknainya dengan baik. Dan semoga hati kita selalu dilembutkan dalam bentuk penerimaan apapun dan tidak menjadikannya jahat. Tidak perlu protes kenapa dia jahat kepada kita. Toleranlah, maka ini akan meringankan kita. Nah, ini jawabannya kalau ada orang yang bertanya mengapa dia tidak setia, mengapa dia setega itu, dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutan dari Marcus Aurelius. Bagaimana kita menyikapi hal ini setelah putus. Nah, sebenarnya ini pembahasan yang lebih menarik. Setelah kita putus harus bagaimana, bukan bagaimana rasanya putus. Kalau menurut Marcus Aurelius seperti ini. Merasa sayang kepada orang lain, meskipun mereka melakukan banyak kesalahan, adalah sifat unik manusia, dan engkau dapat melakukannya. Cukup dengan mengakui bahwa mereka juga manusia. Mereka melakukan itu karena tidak sadar, berlawanan dengan kata hati mereka, dan kita semua akhirnya akan sama-sama mati tidak lama lagi. Dan di atas semuanya, mereka tidak benar-benar menyakitimu. Mereka tidak melenyapkan kemampuanmu untuk memilih. Bismillah, sederhananya kan kita tetap baik kepadanya. Kenapa? Karena kita juga manusia. Di antara keutamaan manusia itu memaafkan dan tetap menyayangi siapapun. Karena dia juga kan manusia, kita juga kan manusia. Jadi, aku tetap menyayangimu meskipun sekarang tidak sebagai pasangan, dan mungkin cara menyayanginya pasti beda. Dan kalau kita kecewa dengan yang mereka lakukan, sebenarnya mereka tidak begitu jahat. Anggap saja mereka mendidik kita untuk jadi lebih tangguh. Buktinya kita masih bisa tegak hari ini. Jadi mereka tidak melenyapkan kita untuk memilih. Maksudnya untuk menentukan hidup kita sendiri. Dan bila kita masih denial terhadap pola-pola berikut, kita masih belum terima. Ini nasihat terakhir dari pola hidup dari Marcus Aurelius. Jangan biarkan masa depan mengganggumu. Engkau pasti bisa menghadapinya. Jika perlu dengan senjata yang sama yang hari ini menjadi senjatamu melawan masa kini. Nah, ini terkadang kita kan bertanya, bagaimana kita bisa melanjutkan hidup tanpa dia? Jawabannya ya bisa. Tidak perlu khawatir. Kayak kita dulu belum pernah masuk kerja dan kita kan bertanya bisa nggak ya? Dan ternyata kita bisa untuk menjalaninya. Dan mungkin teman-teman
Yang baru menikah mikirnya panjang. Buktinya sekarang mereka bahagia, baik-baik saja menjalaninya. Dan mungkin awalnya itu sangat berat, tetapi ketahuilah, buktinya kita bisa sampai sekarang tetap tegak berdiri. Kata Markus, dengan alat yang sama yang engkau miliki, dengan cara berpikir yang sama, dengan pola hidup yang sama, kamu terbukti bisa menaklukkan apapun dalam hidupmu, apalagi ini hanya sekedar patah hati, hanya sekedar ditinggal pasangan. Jadi kata Markus bisa dengan senjata yang sama yang selama ini engkau miliki. Bismillah, ini yang terakhir nasihatnya. Kalau tadi dari menjalani putusnya cinta dan menjalani setelah putusnya cinta, ini juga menarik. Kadang kita bertanya, terus aku dapat apa dari semua yang aku alami berdua? Dan yang paling penting yang kita dapati itu adalah pelajaran, pendidikan diri, kata Markus. Jika ada sesuatu yang menghalangimu untuk mencapai tujuan yang tepat, itu adalah kesempatan untuk melatih kesabaran. Jika seseorang menyakitimu, itu adalah kesempatan untuk berlatih memaafkan. Ayo kita maafkan. Ayo kita memaafkan diri kita, orang lain, dan semuanya. Jika ada sesuatu yang sulit, itu adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jadi, kesulitan apapun, bencana apapun, kepedihan apapun, hakikatnya adalah medan latihan untuk menguatkan diri kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita. Apapun itu, pintar-pintarlah mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang kita alami dalam hidup kita, termasuk kepahitan-kepahitan hidup yang kita rasakan. Disinilah nanti kita tidak akan menyesali kepahitan yang kita alami, karena ternyata dia jadi pelajaran paling berharga untuk kita, untuk menjadikan hati kita kuat dan tangguh. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengerti makna tersebut dan dapat pelajaran berharga. Bismillah, ada cerita sedikit dari Supi. Begini ceritanya. Suatu ketika seorang Supi datang kepada seorang raja. Lalu sang raja berkata kepada Supi, "Wahai Supi, saya tidak ingin dengar ceramah panjang-panjang. Beri saya nasihat yang cocok digunakan kapanpun dan dimanapun." Lalu Supi menjawab, "Saya beri satu kalimat yang relevan, membuat kita tenang, bahagia." Lalu Supi itu berkata, "Ini akan berlalu." Masya Allah. Apapun kesedihan, kesenangan, patah hati, kepahitan dalam hidup ini, tidak ada yang bersifat kekal. Percayalah, ini akan berlalu.